Halo, selamat datang lagi di Berkicot. Sama kita ngebacot. Oke, kita kembali lagi di segmen Intis nih ya. Sekarang gue balik lagi di posisi gue sebagai host ya teman-teman ya. Yang dimana seperti biasa, konten Intis ini akan dibantu untuk ngebahas ya Po ya. Ngebahas hal-hal Betul. mistis atau informasi mistis yang menurut kita baik lagi cukup seru nih. Dan gue mungkin kita nganggapnya kayak belum pernah dibahas di mana-mana gitu loh. Nah, seperti biasa gue dibantu Po di belakang kamera dengan Pometa. Halo Po, apa kabar Po? Halo Bang, baik. Aduh, gimmick sekali kan. Oke, seperti biasa nih sebelum kita mulai, buat teman-teman belum subscribe, tolong bantu di subscribe biar channel ini tuh semakin berkembang ya Po ya. Betul. Semakin sering lagi kita ngebahas dan mungkin ngulik-ngulik konten-konten yang lain gitu. Mungkin penelusuran atau podcast, kalau podcast untuk akhir-akhir ini kita lagi sibuk-sibuknya Po ya. Karena Ya. kita sendiri tuh bukanlah orang yang fokus di konten creator aja. Nah, kita juga ada pekerjaan yang lain gitu. Oke Po, di inti sekarang nih Po, kita ngebahasnya apaan Po? Oke, kemarin kan di Intis episode pertama kita udah pernah bahas kuntilanak ya Bang. Benar. Mungkin yang Bang Nando tahu kuntilanak ini kan identik dengan perempuan. Nah sekarang nih Bang, tapi lo nggak tahu kan kalau misalkan ternyata kuntilanak ini tuh nggak cuma perempuan aja Bang. Maksud lu Po? Jadi ada sebutan kuntilaki. Maksudnya kuntilanak laki-laki gitu? Ya, jadi kuntilaki ini merupakan singkatan dari kuntilanak laki-laki. Oke, gue baru dengar kuntilanak laki-laki. Karena kalau gue pribadi teman-teman yang lihat di internet, lihat di film-film yang beredar itu dan mungkin layar-layar bioskop ya Po ya. Itu semua kuntilanak itu yang digambarkan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu kuntilanak perempuan. Bahkan sampai detik ini gue belum pernah nemuin tuh, atau belum pernah dengar kuntilanak laki-laki. Yang gue pernah dengar tuh kuntilanak merah. Iya. Masing-masing warna. Betul, ya kan? Ada merah, biru, putih, kayak gitu. Nah, itu tergantung partai yang mengusung sih Po biasanya. Iya. Mohon maaf nih Bang, bukan kayak gitu maksudnya. Oh, bukan gitu. Iya. Mau kirain parpol-parpol kali gitu kan. Nah, lanjut Po, kuntilanak laki-laki tuh emang gimana Po? Kok bisa ada kuntilanak laki-laki Po? Jadi kuntilaki ini, nama kuntilaki itu dipakai oleh orang-orang untuk menyebut sesosok hantu yang mirip kuntilanak namun berjenis kelamin laki-laki. Konon kuntilanak dan kuntilaki sama-sama meninggal dalam keadaan tragis atau tidak wajar. Kalau kuntilanak wanita meninggal karena keguguran atau meninggal pada saat melahirkan, kuntilaki ini meninggal karena kecelakaan. Banyak juga yang menyatakan kalau kuntilaki ini lebih menyeramkan dibanding dengan kuntilanak wanita yang biasa. Oke, ya kalau gue sih pembayangan atau imajinasi gue secara mendasar gue dari kuntilanak perempuan aja kan, kalau misalkan ketawa itu ya teman-teman ya, yang kita tahu kan ketawa perempuan terus rintihan perempuan, lu ngebayangin gak sih kalau kuntilanak ini ketawa laki-laki kan yang wah misalkan kayak gitu, ataupun nangis laki-laki yang temen gue belum pernah lihat sih laki-laki nangis sih. Iya, sama sih, belum pernah juga. Jangan sampai lah ya. Kalau misalnya kuntilanak laki-laki di daerah atau tempat tinggal kita sekarang ini, sejarahnya dulu belum pernah gue pernah denger sih kuntilanak laki itu ada. Tapi, karena memang kemunculan dari si kuntilanak laki-laki ini bisa terbilang jarang sih. Kayak gitu. Lanjut gue penasaran gini kok. Jadi sosok kuntilaki ini memiliki kaki yang pendek, terbuat dari tulang tanpa daging, dan hanya bisa merangkak dan berayun dari pohon satu ke pohon yang lain. Sorry kok. Ini kakinya dia pendek emang dia orangnya yang, ya sorry misalkan gue bukan yang mengenai fisik nih boy. Misalkan dia sewaktu hidupnya emang orangnya rada pendek, atau emang ada suatu luka yang bikin kakinya dia jadi pendek gitu bu, maksud gue. Karena mitosnya seperti yang tadi diinformasikan ya Bang,
dia meninggal itu dalam keadaan kecelakaan. Seperti itu. Mungkin entah kecelakaan yang menyebabkan kakinya dia menjadi pendek gitu. Atau mungkin cacat fisik seperti itu. Ya, karena sesuai dengan sumber yang kita cari, penjelasannya seperti itu, Bang. Jadi kalau penjelasannya mungkin dari kayak tadi misalnya dari kecelakaan teman-teman kita kan, tapi kan itu berdasarkan dari ceritanya konon yang kita dapat dari internet, dari data dari internet atau cerita-cerita dari internet, dan kita coba masukkan data-data ke sini untuk informasi gitu. Betul. Berarti rata-rata atau keseluruhannya konon katanya karena hal tersebut. Iya. Kecelakaan. Betul. Oke, lanjut Po. Konon ketika kuntilanak ini berada di bawah pohon, sosok ini akan berwujud tidak normal. Bisa dikatakan sosok ini akan kayang, di mana kaki di atas dan kepala di bawah. Bahkan kepala dari sosok ini bisa muter 360 derajat. Tapi pas kayang dia nggak ngomong sekop-sekop kan? Enggak dong. Kayak gue kira ngomong sekop-sekop, teman-teman, kacau juga sih. Jadinya kocak tuh ya, udah pendek. Kayak ngomong sekop-sekop lagi, aduh. Enggak dong, enggak kayak gitu dong. Terus Bu. Dan sosok ini juga memiliki penampilan rambut yang panjang dan juga gimbal, dengan lidah yang panjang dan bercabang 2 layaknya seperti ular. Oh, cabangnya 2 ya, lain depan lain belakang ngomongnya. Betul. Aduh, kayak manusia juga kan. Ular. Bahaya tuh orang gitu tuh, mulut lidahnya 2 gitu. Cuak. Lanjut Po. Dan ada juga yang bilang katanya mitosnya sosok kuntilaki ini itu adalah karya dari beberapa ilmu hitam. Jadi ada yang menggunakan sosok kuntilaki ini sebagai sosok yang dipercaya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Oh, berarti ini si kuntilaki ini sebenarnya bisa diartikan bukan hanya dari sekedar dari tragedi, bahkan ini diciptakan oleh para praktisi ilmu hitam. Betul. Mitosnya jadi, seperti itu. Kuntilaki. Iya. Mungkin si praktisi bingung kok kasih nama apa nih, kuntilaki gitu. Gitu teman-teman kayaknya kan. Terus lanjut Po. Dan untuk tempat favorit kuntilaki ini Bang, biasanya berada di daerah hutan atau tempat yang memiliki banyak perpohonan dan juga sepi. Oh, nggak coffee shop deh. Enggak dong. Oh, nggak kayak coffee shop. Karena gue dengar ceritanya tuh kadang ada di coffee shop Po di Bandung Po. Iya. Itu penghuninya kuntilanak Po, asli. Apa tuh namanya? Masa gue sebut, harus sepi tuh toko. Oh iya sih. Ya, aneh-aneh juga kadang boy. Menggilar, ada sedeng juga. Lanjut Po. Ya tadi kan dia itu favoritnya di tempat yang memiliki banyak pepohonan dan juga sepi ya Bang. Dan juga pohon-pohon yang besar, rindang, dan yang sudah berumur tua itu menjadi rumah bagi si kuntilaki ini. Oke, berarti dia suka pohon-pohon yang dari padang tuh, rendang. Pohon padang. Iya kan Bu, tadi pohon-pohon yang rindang. Rindang, itu maksudnya. Ampunnya lama mikirnya. Lanjut Bu. Mohon maaf ya. Dan biasanya di pohon tersebut, kuntilaki ini akan bergelantung di ranting pohon dengan posisi terbalik, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah seperti layaknya kelelawar. Anjir, dia mungkin juga kayak film-film Dracula kali Po ya. Iya, kayak gitu. Dia gelantungan begitu ya. Tapi dia malam tidur juga tuh sama. Malam siangnya tidur, malamnya kelayaban gitu. Bisa dikatakan kayak anak-anak gitu Jaksel. Ya. Anak-anak Jaksel. Jadi kuntilaki ini tuh hobi melakukan hal tersebut. Dia sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Jadi biar manusia yang ngira kalau yang bergelantungan itu adalah kelelawar, bukan dia. Oh, karena si fisiknya ini kecil Po ya. Tapi kan nggak ada juga kelelawar yang segede begitu Po. Kan makhluk halus Bang. Jadi dia bisa menyerupai. Tak kasat mata. Iya betul. Tak kasat mata. Kayak kasus korupsi ya. Lanjut Po. Gue demen banget kayak gini. Aduh, penasaran gue. Nah, banyak yang bilang
Kalau kuntilaki ini menyukai alat kelamin pria, Bang. Waduh, mohon maaf nih. Ini pelangi dia kok. Atau mungkin sesama. Waduh, ini udah nggak usah dibahas lagi ya guys. Ini berdasarkan riset ya, dari data dari internet ya kita dapat gitu. Tapi hasilnya kayak gini, sebenarnya banyak hal-hal yang menurut gua tuh masa sih gitu. Lanjut po. Nah, ketika ada seseorang laki-laki yang sedang lewat sendirian di tengah malam, kemudian dia melewati pohon yang ada si sosok kuntilaki ini, konon kuntilaki ini akan turun merayap perlahan-lahan kayak laba-laba. Udah lama nyampe. Ya, jadi dia akan turun seperti laba-laba. Jadi dia turunnya itu tuh bukan langsung yang berdiri gitu, enggak, tapi dia kayak merayap gitu loh, begini, di dalam. Ya, keburu tuh orang nyampe kok. Namanya kan makhluk halus. Oh iya. Berarti ibu kata nih, orang mau lewat sini nih, diturunin tuh lama tuh ya. Iya betul. Kayak kus ya. Terus lanjut kok. Ketika dia sudah mendapatkan si korbannya ini, dia akan langsung mengarahkan sosoknya dia ini ke hadapan kelamin si pria tersebut. Astaga, ini pembahasannya kocak ya. Menurut gue mikirnya tuh langsung kayak mau kemana gitu. Ngomongnya jadi kayak ada aja gitu. Gue gak habis pikir sih ada. Tapi memang kuntilaki ini itu terkenalnya dengan seperti itu, Bang. Suka dengan mungkin itu alat kelamin pria seperti itu. Bisa diartikan gini gak sih Po? Misalkan itu kan tadi kan diciptakan ya dari si praktisi ilmu hitam. Iya. Bisa jadi kayak misalkan ada perempuan misalkan nih order praktisi ilmu hitam, gue sakit hati nih cowok gitu misalnya. Mungkin bisa seperti aja, itu gitu. Hilangin aja lovebird-nya gitu, burungnya. Mungkin bisa seperti itu ya, tapi kita kan juga jadi tidak mengetahui. Jadi makhluk spesialis burung. Betul, bisa dibilang kayak gitu, Pak. Berarti nggak boleh nih makhluk digantangan. Iya. Ngerinya burungnya hilang semua ya kan. Iya. Udah dengar juga kalau misalkan ini setan rame, Po. Tuh. Tukang besi ini, Po, tukang les tuh rame. Bisa deh, gue order sempak besi. Buah ngeri. Wah, bukan main. Terus Po. Nah, katanya nih, kalau pria yang sudah jadi korban ini, nantinya dia akan mempunyai alat kelamin yang tidak seharusnya seperti itu. Maksudnya? Jadi alat kelamin pria ini akan menjadi berwarna hitam seperti gosong. Kalau sebelum dimakan udah hitam, Po. Ya, mitosnya seperti itu ya, guys. Masa iya nama hitam lagi kan kalau maksudnya kan ya ini pembahasannya jadi kocak gitu loh. Terus Po. Nah itu kan tadi penjelasan yang dia sukai ya. Nah banyak yang percaya cara agar terhindar dari kejaran si kuntilaki ini adalah tetap menjaga kebersihan alat kelamin. Konon seperti itu. Masa di setan milih-milih yang bersih sama kagak, men. Aduh, ini nggak tahu ya. Emang tapi datanya di riset ya, di Google bisa dicari sendiri teman-teman. Kalau nggak percaya, jadi itu lucu juga menurut gue. Terus Po, lanjut Po. Tapi jika memang sudah terlanjur dikejar kenapa sih? Ngakatnya banyak nanti. Gak usah dikat natural aja. Lucu lah. Kocak aja. Oke, balik lagi guys. Namun jika memang sudah terlanjur dikejar, maka larilah ke tempat yang jauh dari perpohonan. Berarti dia nggak ada di BSD, Po. Kenapa emang? Jarang pohon. Gedung semua guys, asli. Wah men, gitu kacau sih.
Ya berarti benar larinya di BSD aja jadi biar nggak kejar-kejar ya kan? Bener. Betul. Terus po. Oh bisa jadi kalau zaman sekarang jarang begitu po. Oh ya? Iya, gak ada lani hijau di Jakarta. Terus po. Konon kuntilaki ini sangat cepat berayun ketika di pohon seperti monyet, Bang. Tapi kalau misalkan dia lagi ada di bawah pohon, itu dia akan melambat jalannya. Karena dia kan karena dia itu kan memiliki kaki yang kecil. Yang pendek gitu ya, yang hanya terbuat dari tulang, jadi itu membuat dia kesusahan gitu. Segini. Dia seginilah. Segini malah kaki. Iya. Terang tuh. Kakinya segini. Ini gila. Ya kita kakinya satu langkah dia 1.000 langkah. Di konten apa sih? Terus. Nah nih beberapa orang juga mengatakan kalau misalkan ketemu sama si hantu ini, itu kita harus buka seluruh pakaian kita, Bang. Karena katanya kuntilaki ini akan pergi gitu. Bentar po. Baik lagi tadi ya, ini makhluk kasat mata. Iya. Contoh nih, yang ngeliat gue doang. Gue jalan berlima misalkan. Yang ngeliat gue doang, masa gue tiba-tiba tak gue diketawain gila. Enggak dong. Maksudnya dia belum sendiri banget itu. Iya. Yesus, kalau sendiri banget, lu pulang-pulang tanpa busana gitu. Ketika buka baju itu, dia akan pergi, Bang, si makhluk halusnya. Sampai rumah kan? Kayak gitu. Berarti iya. Pulang lagi tuh ke pohon gede itu. Sampai rumah. Assalamualaikum. Enggak dong, kan udah pakai bajunya dong. Maling. Tawan maling mak ya. Jangan guys, lanjut po. Nah kalau kemarin tanda kedatangan kuntilanak ini kan dengan suara anak ayam ya. Kuntilaki ini juga sama, Bang. Jadi kalau misalkan memang ada suara anak ayam gitu di malam hari, itu bisa jadi salah satu tanda datangnya dia sih. Oh enggak gimana. Nagaul. Suara nagaul man. Terus. Ya. Sebenarnya itu aja sih, Bang, penjelasannya dari sosok si kuntilaki ini. Oke, gue juga karena kontennya kita cuma berdua, nah gue juga membantu nih po dari data riset. Iya. Tapi gue dari data yang gue tanya dari teman-teman gue po. Iya. Bahwa si kuntilanak laki-laki ini memang katanya benar-benar ada, namun peredarannya tuh kurang gitu. Iya. Iya kayak apa ya, jarang ditemui gitu. Betul. Karena mungkin ya baik lagi yang tadi kan itu kan praktisi ilmu hitam kan yang menciptakan kue dan terlebihnya kalau dari sisi dari orang yang pernah tanya-tanya bahwa si orang ini yang terjadi tragedi ini di jalan. Nah itu di lokasi kejadiannya itu dimanfaatkan oleh praktisi ilmu hitam dan dijadikannya jadi sebuah makhluk yang dimana makhluk ini dinamakan oleh si praktisi ilmu hitam ini sebagai kuntilaki kayak gitu teman-teman. Nah namun ada juga informasinya ini menurut gue bertolak belakang dari cerita yang kejadian sesungguhnya sama dari data riset. Nah menurut dari cerita yang sesungguhnya nih kuntilanak laki-laki itu akan mengejar wanita. Mengejar wanita? Yes. Kenapa tuh? Terlebihnya wanita yang sedang datang bulan. Berdasarkan kisah nyata? Berdasarkan kisah nyata Jadi itu si kuntilanak ini akan mencium aroma dari darah haidnya. Itu secara dari jarak jauh itu dia sudah menunggui calon korbannya. Oke, terus? Yang dimana perbedaan dari kuntilanak dan kuntilanak laki ini itu berbeda sangat jauh. Perbedaannya apa tuh kalau boleh tahu, Bang? Selain dari yang bentuknya lebih menyeramkan tuh apa yang beda? Jadi perbedaannya itu dari kuntilanak itu
itu hanya mengganggu dari segi suara dan Oke. timpuk-timpukan, tapi dia tidak mengejar. Betul betul. Lain halnya dengan kuntilanak laki kok. Kuntilanak laki ini yang digambarnya itu fisiknya tetap normal kayak seperti kuntilanak biasanya, Iya. namun dia terbangnya lebih cepat. Oke. Oh berarti memang bertolak belakang banget nih ya sama Bertolak belakang. informasi dari si Yoi, Google dari ini. Google Nah ini. ini pun berdasarkan kisah nyata. Benar, karena Oke. ada kasus ceritanya ini ada seorang wanita Ya. bekerja di salah satu department store lah. Nah kebetulan dia kontrakannya itu pada zaman dahulu itu melewati kebun-kebun kosong. Oke. Gitu. Di kebun itu ya namanya kebun ya teman-teman ya, udah pasti banyak lah makhluk-makhluk yang kayak gitu. Namun siapa sangka di kebun itu ternyata kok ada salah satu pohon tinggi, pohon sawo, sawo atau pohon apa gitu, pokoknya yang rindang banget deh. Itu ada kuntilanak laki-lakinya. Nah kebetulan itu ini cerita berasal dari daerah perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Oke. Tangerang. Berarti dari Jakarta gitu lah istilahnya. Gak usah tebak-tebak ya teman-teman. Jadi posisinya si wanita ini sedang pulang, terus terlalu larut malam kok. Karena pada zaman dulu tuh belum ada ojek online teman-teman. Iya benar. Nah jadi dia pulang dari posisi jalan raya ke rumahnya dia jalan kaki tuh. Jalan kaki. Nah sewaktu di jalan-jalan kecil di gang-gang zaman itu mungkin masih banyak anak muda nongkrong ya. Namun setelah dulu ngelewatin kebun jarang dong ada orang nongkrong ya. Secara logika ngapain nongkrong di kebun gitu kan. Setelah dia ngelewatin kebun itu nggak ada suara kayak suara kuntilanak pada umumnya yang ketawa atau enggak. Ini kayak suara kepakan sayap burung. Pernah dengar suara kepakan sayap kelelawar nggak? Iya. Kepak gitu. Iya benar. Itu mirip banget suara itu. Berarti memang benar ya. Tadi ada juga penjelasan yang dia kayak kelelawar, seperti menyerupai kelelawar. Ya, jadi begitu. Ini benar ya hitam, nggak kelihatan. Itu bunyi tuh, tak gitu. Wah anjing bener men, ini gue asli bener. Ini emang ceritanya kisah nyata. Jadi itu dari yang namanya pohon kan, pohon satu ke pohon lain gitu. Kebun itu banyak pohonnya. Itu bunyi gitu, tak, pindah, cerak. Dan itu suaranya kayak orang gitu, men. Seperti orang capean habis lari, ngos-ngosan gitu ya. Dan si wanita ini lari terbirit-birit, terus sampai ke depan rumahnya digedor ya, gusut menyusut dikejar karena dia perempuan dan dia sedang haid datang bulan tuh. Dia tertarik akan aromanya dari haidnya itu. Jadi niat awalnya memang mencium aroma dari si haidnya itu. Betul sekali. Dan katanya nggak cukup sampai situ, Bu. Masih ada lanjutan nih. Kirain udah sampai rumah udah. Enggak, jadi tuh konon katanya dia itu mengintai. Jadi nggak cuma di hari itu aja gitu. Yes. Nggak cuma di malam itu aja. Benar. Gitu. Dia tuh mengintai. Ngeri banget. Beda banget sama si anak. Nah, jadi itulah penjelasan dan ibarat apa ya, kombinasi data ya dari Google dan dari ini. Mungkin ada yang benar salah satu daerah mungkin ya. Kalau kuntilanak mungkin yang kalau gue ambil logika gue, kuntilanak yang laki-laki yang benar mungkin mengejar itu. Mungkin kuntilanak yang dibikin oleh para profesi ilmu hitam yang makan burung gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman ya kali untuk etis kali ini Po ya. Betul. Ya untuk teman-teman juga nih yang mau request kita ngebahas apa untuk etis episode selanjutnya, komen aja di bawah. Dan jika teman-teman suka atau punya cerita yang dibawakannya juga, tulis aja di bawah di komentar, DM atau di email, kirim aja. Ya mungkin cukup sekian dari sekali ini, dan gua sama Meta izin pamit, Berkicot juga izin pamit guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Berkicot pamit dulu. Sampai jumpa di selanjutnya. Bye.